Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 409. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Lagi pula kamu yang mengusulkan ini, kamu juga dianggap sebagai pendiri organisasi, kata Mokara. Tidak apa-apa bagi saya untuk bergabung, tapi organisasinya jangan disebut setan hitam, itu terlalu jelek, kata kucing hitam. Tujuan kita adalah untuk membunuh istana penegak hukum juga istana berkabut, dan mengembalikan dunia ke zaman keadilan, damai dan sejahtera. Maka dari itu organisasi ini saya namai organisasi Dao Surgawi, kata Kincen. Itu cukup bagus. Kucing hitam dan yang lainnya mengangguk dan setuju. Kalau begitu, ayo berangkat sekarang. Kincen dan lainnya langsung bergegas ke kota Guhua. Saat ini di kota Guhua penjarahan masih terus-menerus terjadi. Ya Tuhan, bisakah Anda datangkan malaikat untuk menghancurkan semua iblis dari istana penegak hukum ini? Terlihat seseorang meraung dengan ratapan yang menyedihkan. Ini domain bela diri. Mereka lebih jahat dari dak abis kita, gumam wanita gemuk di rumah mansion Taiko. Melihat semua yang terjadi, dia menghela napas dalam. Untungnya rumah mansion Taiko-nya tidak dilecehkan karena memiliki status yang cukup istimewa. Saat ini di kediaman milik 3 keluarga besar nampak beberapa orang mengobrol dan tersenyum. Melihat barang-barang hasil jarahan mereka, itu adalah orang istana penegak hukum. Setelah mengambil harta-harta dari 3 keluarga besar, orang-orang istana penegak hukum dibagi menjadi beberapa tim. Setiap tim dipimpin oleh seorang kapten. Tim-tim ini menyebar ke seluruh kota Guhua untuk mendatangi kekuatan-kekuatan besar lainnya untuk menjarah harta-harta mereka atas nama langit. Salah satu tim itu datang ke rumah lelang Guhua Cheng, menendang pintu rumah lelang, dan masuk dengan paksa. "Siapa kalian?" kata pemilik rumah lelang. "Kami tim istana penegak hukum datang kemari untuk memeriksa semua barang-barang di sini." "Pemeriksaan apa? Ini adalah cara halus dari perampokan." Pemilik rumah lelang mencibir, namun dia tidak bisa melakukan apapun. Pada saat ini, sebuah kekosongan robek di atas kota Guhua, dan 4 sosok orang muncul. 4 orang ini memakai topeng berwarna putih. Keempat orang ini adalah Kincen, Mokara, Skeleton Cabang, dan Gucang. "Gucang dan Skeleton Cabang, kalian berdua turun dan bunuh semua murid istana penegak hukum. Sedangkan Mokara dan saya akan tinggal di sini untuk mencegah 2 ahli Martial Emperor itu untuk melarikan diri," kata Kincen. Dia memberi perintah. "Baik Tuan." Segera Gucang dan Skeleton Cabang menyeringai, melesat dan menghilang. Setelah keduanya pergi, Kincen yang cepat mengeluarkan bendera formasi lalu melemparkannya satu persatu dan diam-diam mengatur formasi besar di atas kota Guhua untuk mencegah Qi Xiong dan Yuan Tuo melarikan diri. Pada saat ini di rumah lelang nampak orang-orang istana penegak hukum telah membawa harta-harta yang ada di sana. Namun tiba-tiba sesosok bertopeng muncul di rumah lelang dan berhenti di depan orang istana penegak hukum. Melihat orang ini, kapten itu terkejut. "Kamu siapa?" kata kapten tim istana penegak hukum itu. "Siapa aku? Hahaha, tentu saja orang yang akan mencabut nyawamu," kata sosok bertopeng itu. "Dia sebenarnya adalah Gucang. Apakah kamu tahu siapa kami? Istana penegak hukum. Berani kamu memindahkan kami?" Kapten itu meraung. Sebuah pedang hitam muncul dan langsung menebas ke arah Gucang. Di saat yang sama, murid istana penegak hukum lainnya juga menyerang. Serangan itu jatuh, namun Gucang sama sekali tidak terpengaruh. Sebaliknya, dia langsung melesat, meraih leher kapten itu, memutarnya. "Kamu siapa? Berani memindahkanku? Apakah kamu tidak takut dengan istana penegak hukum saya?"
kata kapten itu. Ingat, istana penegak hukum yang membunuh Anda itu adalah organisasi Daus Surgawi saya, yang menjalankan keadilan atas nama surga dan menghukum orang-orang jahat. Suara itu jatuh, dan leher kapten istana penegak hukum patah, meledak. Seluruh tubuhnya hancur berubah menjadi kabut darah. Kapten sudah mati. Pergi, cepat pergi. Semua orang istana penegak hukum yang ada di rumah lelang berteriak dengan ngeri dan berhamburan dengan panik. Ada juga yang ingin memberi sinyal kepada orang istana penegak hukum lainnya. Namun sebelum bisa melakukan itu, dari tangan Gucang keluar cahaya hitam. Cahaya hitam ini langsung menembak setiap orang istana penegak hukum. Mereka bahkan tidak sempat untuk mengirim sinyal setelah cahaya hitam menembak sosoknya. Setelah cahaya hitam menembak, sosoknya langsung meledak dan hancur. Wow! Melihat adegan ini, semua orang yang ada di rumah lelang tercengang dengan wajah pucat. Mereka mundur dengan ngeri dan keringat dingin keluar dari dahi mereka. Mereka takut pria bertopeng ini akan membunuh mereka. Jangan khawatir, saya adalah organisasi Daus Surgawi, dan Daus Surgawi saya tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah, tapi hanya berjalan di jalan langit dan membunuh orang-orang di istana penegak hukum. Setelah mengatakan ini, sosok Gucang bergetar dan dia menghilang dari sana. Organisasi Daus Surgawi? Organisasi macam apa ini? Mengapa saya baru mendengarnya? Di sisi lain, adegan seperti barusan juga terjadi di tempat lainnya di kota Guhua. Di bawah serangan skeleton cabang dan Gucang, banyak orang-orang istana penegak hukum telah jatuh dan mati. Dalam sekejap, ratusan orang istana penegak hukum telah berubah menjadi mayat. Gucang telah menyentuh ranah martial emperor tahap awal puncak, dan skeleton cabang telah setara dengan ahli martial emperor tahap tengah puncak. Terlalu mudah bagi mereka berdua untuk membunuh murid-murid istana penegak hukum yang notabene hanya ahli martial sovereign. Dalam sekejap mata, semua tim istana penegak hukum yang dikirim telah jatuh dan tidak ada yang selamat. Di saat yang sama, pada saat ini berita tentang sebuah organisasi bernama Daus Surgawi dengan gila-gilaan memenggal orang-orang dari istana penegak hukum menyebar dengan cepat ke seluruh kota Guhua. Pada akhirnya orang-orang di kota Guhua tidak ingin melewatkannya. Banyak ahli di kota Guhua, seperti dari rumah lelang, bergegas keluar dan menatap kediaman 3 keluarga besar dari kejauhan. Pemenggalan murid-murid istana penegak hukum sebelumnya pasti hanya awal. Selanjutnya pasti ada pertarungan di level martial emperor. Tuan, misi telah selesai. Di langit, skeleton cabang dan Gucang telah kembali kepada Kinchan dan berkata dengan hormat, semua tim istana penegak hukum telah dibunuh. Bahkan tidak ada yang bisa mengirim berita. Selanjutnya adalah Qi Xiong dan Yuan Tuo, kata Kinchan seraya menatap kediaman keluarga besar dari atas. Tuan, biarkan saya yang memancing mereka keluar, kata Gucang. Baik. Skeleton cabang dan Mokara, kalian bersembunyilah terlebih dahulu. Baik. Skeleton cabang dan Mokara mengangguk dan menghilang ke dalam kehampaan. Setelah itu segera Gucang melepaskan serangan telapak tangan ke arah kediaman 3 keluarga besar. Sebuah bayangan telapak tangan hitam menyapu ke sana. Saat ini di dalam kediaman 3 keluarga besar terlihat Yuan Tuo dan Qi Xiong yang tidak mendapat kabar apapun dari tim istana penegak hukum yang mereka kirim tiba-tiba merasa aneh. Apakah sesuatu terjadi? Segera keduanya mengeluarkan persepsinya dan menyapu ke kota Guhua. Namun tiba-tiba keduanya terkejut karena persepsinya tidak menemukan satupun tim istana penegak hukum yang ia kirim. Semuanya tiba-tiba menghilang, kecuali murid yang ada di rumah ini. Semua yang ada di luar kota Guhua, semuanya benar-benar tidak ada. Apa yang telah terjadi? Mereka berdua ngeri. Dan baru saja di saat mereka memikirkan hal ini, tiba-tiba, duar! Sebuah telapak tangan hitam menghantam rumah yang sedang mereka duduki. Rumah itu diledakkan. Bahkan ahli istana penegak hukum yang terlambat bereaksi ikut meledak dan berubah menjadi abu. Siapa itu beraninya melakukan sesuatu kepada istana penegak hukum saya? Raungan keras terdengar. Qi Xiong dan Yuan Tuo
Keduanya terbang naik ke langit dengan marah. Saya adalah organisasi Dao Surgawi, bergerak atas nama surga dan melenyapkan kejahatan, kata Qingchen. Dia dan Gucang langsung melesat menjadi dua sinar cahaya dan langsung bertabrakan dengan Qi Xiong dan Yuan Tuo. Setelah itu terlihat Gucang langsung bertarung melawan Yuan Tuo. Kultivasi keduanya hampir sama, sama-sama ahli martial emperor tahap awal puncak, dan pertarungan mereka hampir seimbang. Tapi di sisi lain berbeda. Dengan satu tinju Qingchen, Qi Xiong langsung memuntahkan darah. Apa? Qi Xiong terkejut, terhempas sambil muntah darah. Orang-orang yang melihat di sana terkejut. Itu hanya tinju, tapi Qi Xiong dari Istana Penegak Hukum sebenarnya benar-benar terluka. Ini terlalu menakutkan. Qi Xiong adalah ahli martial emperor tahap awal puncak, yang bahkan mampu membunuh leluhur keluarga Si dengan mudah. Tapi sekarang dia terluka parah hanya dalam satu pukulan. Siapa orang yang bertarung melawannya? Mungkinkah itu ahli martial emperor tahap tengah? Semua orang terkejut melihatnya. Kamu siapa? Qi Xiong sendiri sangat marah, namun matanya memancarkan jejak kengerian. Siapa aku? Tentu saja orang yang akan membunuhmu, kata Qingchen. Tanpa basa-basi, tinju yang lebih kuat dari sebelumnya kembali dirilis lagi. Itu terlalu kuat. Dari mana organisasi Dao Surgawi ini berasal? Wanita gemuk dari rumah mansion Taiko muncul. Dia menyaksikan pertempuran itu di langit. Dia tinggal di mansion Taiko dengan latar belakang yang dalam dan tahu banyak tentang kekuatan yang ada di dunia. Tetapi dia belum pernah mendengar tentang organisasi Dao Surgawi. Itu tampaknya muncul begitu saja, yang cukup mengejutkan. Saat ini di bawah serangan Qingchen, Qi Xiong kembali terluka lagi dan lagi. Apa? Serangan orang ini sangat menakutkan. Tapi aneh, saya selalu merasa, walaupun serangannya menakutkan, basis kultivasi orang ini sangat rendah. Mungkin setengah langkah martial emperor. Tapi mengapa dia begitu kuat? Gumam Qi Xiong. Sementara Qingchen terus menyerang, tapi serangan-serangannya tidak untuk membunuh Qi Xiong, karena tujuannya adalah untuk menangkap Qi Xiong hidup-hidup. Selanjutnya Qi Xiong meraung. Bloodline Raja Barbar miliknya dirilis, dikombinasikan dengan telapak tangan. Telapak tangan berdarah melesat bergegas menuju Qingchen. Hei, nampaknya telapak tangan berdarah itu mengandung kekuatan dari ras iblis alien, kata Qingchen. Awalnya dia ingin menghindari serangan ini, tapi setelah mengetahui itu dia berubah pikiran, lalu menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan Qi Xiong. Apakah anak ini gila? Di bawah serangan mematikanku, dia sebenarnya ingin menggunakan tubuhnya. Hahaha, tapi itu bagus. Qi Xiong meningkatkan kekuatan serangannya, dan duar, telapak tangan berdarah itu menghantam dada Qingchen. Kekuatan hebat menyapu tubuh Qingchen, namun terlihat itu ditahan oleh tubuh Qingchen. Dengan tubuh suci abadi dan tubuh luar angkasa, serangan ahli martial emperor tahap awal puncak seperti Qi Xiong tidak bisa menyakiti Qingchen sedikit pun. Melihat serangannya telah jatuh dengan kuat ke dada lawan, tapi lawan sama sekali tidak terluka. Mata Qi Xiong buram, bahkan hampir pingsan. Apakah orang ini monster? Di bawah seranganku barusan, martial emperor tahap awal, bahkan martial emperor tahap tengah, pasti akan terluka. Tapi orang ini benar-benar baik-baik saja. Ini seperti neraka. Aku tidak percaya. Segera Qi Xiong melayangkan serangan telapak tangan berdarah lainnya. Duar, duar, duar. Serangan itu kembali mendarat di tubuh Qingchen. Namun terlihat Qingchen masih baik-baik saja, tidak terluka sedikit pun. Mustahil. Qi Xiong kaget dan hampir menjadi gila. Bagaimana ada orang dengan pertahanan semenakutkan itu di dunia ini? Qi Xiong kedinginan, keringat dingin mengalir, sangat ketakutan. Pertarungan macam apa ini? Di bawah kekuatan penuhnya, dia bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan lawan. Jika pertarungan dilanjutkan, di mana dia bisa menang? Aneh, kekuatan ras iblis alien dikombinasikan dengan kekuatanmu sendiri. Bagaimana kamu melakukannya? Kata Qingchen.
"Bagaimana kamu tahu?" kata Qi Xiong. Dia bahkan lebih terkejut menatap Qin Chen dengan ngeri. Bagaimana bisa pihak lain tahu bahwa dia telah berlatih teknik ras iblis alien? Wush! Qi Xiong terbang ke langit, berlari, dan ingin melarikan diri. Dia dikejutkan oleh penampilan Qin Chen, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan Qin Chen. Pada saat ini hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu pergi dari sini. "Yuan Tuo, ayo pergi!" teriak Qi Xiong kepada Yuan Tuo. Kemudian dia merobek kekosongan, masuk ke dalamnya dan melarikan diri. Di sisi lain melihat itu, Yuan Tuo dengan buru-buru meninggalkan pertarungan dengan Gu Chang, lalu melesat masuk ke dalam kekosongan dan juga melarikan diri. "Tuan Qi Xiong, Tuan Yuan Tuo!" Di bawah, orang-orang istana penegak hukum yang masih tersisa panik melihat kedua pemimpinnya melarikan diri sendirian. Mereka juga dengan buru-buru mengikuti jejak keduanya dan buru-buru melarikan diri. Ingin pergi. Qin Chen mencibir, langsung mengaktifkan bendera permasi yang diatur sebelumnya. Bendera permasi ini berubah menjadi susunan cahaya yang mengerikan, menyelimuti orang-orang dari istana penegak hukum dan meledakannya. Seketika semua orang yang tersisa dari istana penegak hukum berubah menjadi kabut darah. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Semuanya mati. Hanya Qi Xiong dan Yuan Tuo yang berhasil melarikan diri. Namun ini juga termasuk rencana Qin Chen. Mereka berdua tidak akan bisa melarikan diri dari Qin Chen. Di bawah, semua orang kota Guhua memandang Qin Chen dan Gu Chang dengan bersyukur. Namun mereka juga sedikit ketakutan, karena mereka tidak tahu asal-usul organisasi Dao Surgawi ini, dan takut akan dibunuh juga. Qin Chen melirik semua orang dan berkata, "Semuanya tenanglah. Organisasi Dao Surgawi saya akan bertindak untuk surga dan membela keadilan. Organisasi ini diturunkan dari zaman kuno. Adapun Qi Xiong dan Yuan Tuo, mereka berdua juga akan diadili." Setelah mengatakan ini, Qin Chen membawa Gu Chang ke dalam kehampaan dan mengikuti Qi Xiong dan Yuan Tuo. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.